Waalaikumsalam Bu Ruri. Hari ini mau mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Bu, hari ini mau mengadakan kegiatan coaching dengan Bu Ervita. Oh ya, kalau boleh tahu nanti kira-kira masalah apa yang mau dibicarakan? Sudah tahu belum ini masalahnya? Belum begitu jelas ya Bu. Tadi Bu Ervita cuma WA saya, dia mau ngobrol sesuatu gitu, tapi saya belum tahu tepat masalahnya itu tentang apa. Oh gitu. Jadi Bu itu ya dalam kegiatan coaching nanti ini Bu Desvi kira-kira yang mau Bu Desvi gali lebih dalam ini tentang apa ini sebenarnya? Yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini itu ada 3 aspek, mulai dari bagaimana mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, bagaimana bisa saya sepenuhnya hadir untuk melakukan coaching sehingga coaching saya itu benar-benar saya dengarkan tanpa ada gangguan apapun. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan keterampilan di mana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali apa yang saya hadapi dengan coach saya, Bu. Oh, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi kehadiran penuh, kemudian kompetensi dalam pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir itu yang mendengarkan secara aktif itu ya Bu ya. Terus bagaimana mendengarkan coach atas permasalahan yang dihadapi, terus kompetensi apa nih yang ingin Bu Desvi tonjolkan dalam coaching Bu Desvi yang ingin dilakukan? Yang ingin saya tonjolkan adalah menurut saya itu yang paling sulit cuma kehadiran penuh juga, Bu. Kadang-kadang saya masih berpengaruh, belum bisa fokus. Nah, itu ingin saya kembangkan secara maksimal. Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan dari saya itu nanti bisa menggali potensi coach saya untuk menemukan solusi permasalahan yang telah dihadapinya, Bu. Berarti nanti pertanyaan yang Bu Desvi sampaikan kepada coach terus itu akan membantu si coach ini dalam menemukan atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian kalau yang mendengarkan penuh itu penting nggak sih Bu menurut Bu Desvi sendiri? Ya, menurut saya itu sangat penting, Bu, dan ketiganya itu memang benar-benar penting untuk saya kembangkan lebih spesifik agar bisa menemukan solusi masalah yang sedang dibahas itu, Bu. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir nih, indikator dari pencapaian yang ingin Bu Desvi capai dari kegiatan coaching yang Bu Desvi lakukan itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira coaching saya itu sudah berhasil, itu jika sudah bagaimana gitu Bu? Kalau itu saya anggap sudah berhasil, bisa mengidentifikasi apa permasalahan kucing, kemudian si kucing bisa memunculkan ide dari dirinya sendiri. Nah, dari situ bisa dikatakan solusi buat masalah tersebut sudah terlaksana, Bu. Oh iya benar-benar. Jadi tujuannya dari kegiatan coaching itu sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bu. Iya. Sebenarnya bagaimana agar si coach ini bisa menggali, kemudian menemukan, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti Iya, itu Bu, nih benar Bu. sekali, Bu. Ya, baik Bu Desvi, boleh dipanggil coachnya sekarang. Ya, Bu. Bu Ervita. Ya, Bu Desvi. Selamat siang Bu Ervita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Desvi. Semoga kita semua selalu sehat. Gimana Bu Ervita, katanya hari ini pengen ngobrol, pengen curhat sesuatu. Ya Bu Desvi, saya ingin curhat tentang masih bingung ini pikiran saya. Boleh. Apa yang ingin direfleksikan, apa yang ingin diceritakan Bu Ervita? Ya Bu Desvi, ini di kelas saya ada masalah, yaitu mengenai perundungan.
Oh, berarti hari ini kita akan membahas permasalahan yang ada di kelasnya jenengan itu tentang perundungan anak-anak yang ada di kelas ya, Bu? Saya ingin mencari solusi, Bu, tentang masalah bullying di sekolah saya yang semakin parah, dan saya ingin cari cara untuk menghentikannya. Oh iya, saya paham. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar tidak melakukan pembulian lagi, kemudian kita semaksimal mungkin mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi di kelasnya jenengan ya, Bu ya. Iya, Bu Deswi. Sekarang kita akan coba identifikasi dulu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu di kelasnya jenengan berada di skala berapa ya, Bu ya, untuk permasalahan pembulian ini? Ini sepertinya ini masih mungkin sekitar di 3, Bu. Karena bully masih sering terjadi. Ada yang karena fisik, karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan mengejek, kemudian menjulurkan lidah, menatap dengan sinis, sampai ejek-ejekan dengan nama ayahnya. Baik, Bu, saya mengerti. Menurut Bu Ervita, apa kekuatan Bu Ervita untuk mencari solusi permasalahan ini, Bu? Para guru sudah berusaha mencoba membantu dan menangani serius permasalahan bullying ini, Bu. Mereka dengan memberikan pemahaman kepada murid-murid agar murid-murid berani melawan terus apabila ada anak yang mengejek. Kemudian dengan melerai dan memisahkannya. Kalau tidak berani, bisa lapor kepada guru. Sehingga guru berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan KS untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan anti bullying. Dengan menerapkan komunikasi efektif antara guru dan murid, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua murid, hingga menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bullying, sehingga kolaborasi dengan orang tua itu untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak dengan cara memupuk rasa percaya diri hingga keberanian anak, mengajarkan etika, hingga mendampingi konsumsi internet dari bahan bacaan hingga bacaan anak-anak. Baik, Bu, menurut Bu Ervita, adakah peluang atau kemungkinan Bu Ervita untuk mendukung anak-anak yang tidak melakukan bullying itu? Mungkin dengan membuat program anti bullying di sekolah dengan cara mensosialisasikannya kepada murid dengan lebih sering, sehingga dampak negatifnya pada murid, sehingga mereka dapat mengenai dampak negatifnya, sehingga murid dapat sadar bahwa bullying itu tidak baik, berdosa. Efeknya bisa membuat temannya ini stres, malas berangkat sekolah, hingga nilai-nilainya turun, hingga tidak nafsu makan. Terus kemudian ada kemungkinan hambatan atau kendala yang Bu Ervita hadapi untuk permasalahan ini, Bu? Kadang itu ada ketakutan dari anak untuk lapor pada guru, sehingga juga gurunya belum terlibat, kesulitan mengontrol perilaku siswa pada saat berada di luar kelas. Bagaimana menurut pandangan dari Bu Ervita sendiri solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi bullying di sekolah jenengan, terutama di kelasnya jenengan ini, Bu? Saya pikir bisa, Bu, dengan cara melibatkan semua warga sekolah, mengadakan sosialisasi mengenai dampak bullying, dan mungkin juga terlibat untuk memantau anak-anak, terutama saat di luar kelas, saat jam istirahat atau sebelum dan sesudah masuk kelas. Baik, Bu, itu merupakan suatu rencana yang baik. Kemudian rencana Anda selanjutnya itu untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana? Saya berencana akan bekerja sama dengan seluruh guru, kemudian orang tua dan siswa untuk membuat program di sekolah. Kemudian sosialisasi dampak buruk
bullying, cara pencegahan, dan apabila terjadi harus melakukan apa. Mungkin program yang menyenangkan agar murid juga senang, seperti menonton bersama film anti bullying, bersama-sama menciptakan pembiasaan positif di sekolah. Seperti itu Bu Deswi. Oke, kemudian dari rencana-rencana jenengan itu tentunya ada satu rencana yang Anda prioritaskan. Kira-kira yang diprioritaskan itu yang apa, Bu? Prioritas utama saya adalah dengan melibatkan semua warga sekolah untuk mendukung program anti bullying. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pengaruh buruk dari bullying, memperkuat pola asuh anak, menanamkan nilai-nilai keagamaan, dan mengajarkan etika. Bagus sekali, Bu, itu. Kemudian untuk melaksanakan rencana-rencana itu kira-kira jenengan ada jangka waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan rencana ini enggak, Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan positif dari bullying sehingga tidak muncul lagi di sekolah. Bagus sekali, Bu. Terus kemudian bagaimana cara Anda mengukur tingkat perubahan pada anak tersebut, kemudian rencana keberhasilan yang akan dilakukan di kemudian bagaimana, Bu? Keberhasilannya dari program bullying tadi bisa dilihat dari lingkungan sekolah yang semakin aman, nyaman, dan semakin berkurangnya laporan tindakan bullying di sekolah. Tidak ada anak lagi yang terkena atau melakukan bullying kepada temannya. Itu suatu kegiatan yang sangat hebat ya, Bu ya. Nanti kemudian pada kegiatan tersebut pastinya kan ada tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan untuk Anda apa kira-kira, Bu? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi, Bu. Jika rencana awal tidak tercapai dengan lancar, tidak berjalan dengan lancar, saya akan mencoba melakukan rencana B. Kalau rencana A yang saya siapkan itu tidak berjalan yaitu dengan tetap berkomunikasi dengan guru-guru dan seluruh warga sekolah untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, sehingga banyak masukan dari guru, kepala sekolah, dan teman-teman lainnya. Terdengar sangat bagus ya, Bu ya. Kemudian apa komitmen Anda untuk melakukan rencana ini tuh bagaimana, Bu? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar benar-benar tidak ada lagi bullying di sekolah. Baik sekali, Bu. Siapa tahu masukan dari saya ini bisa membantu. Mungkin dengan cara kita mendatangkan sebuah komunitas, misalkan komunitas anti bullying seperti yang ada di sekolah saya itu. Saya mendatangkan komunitas bullying dari ibu-ibu di Kelurahan Karangayu itu, Bu. Jadi komunitas itu bisa merangkul anak-anak yang melakukan tindak bullying itu agar bisa berkurang kemudian tidak ada bullying lagi di sekolahan, Bu. Oh iya, Bu Deswi. Itu sudah melakukan rencana yang baik. Jika ada perkembangan atau bantuan yang Anda butuhkan lagi bisa hubungi saya, kemudian nanti saya bantu lagi jika ada yang perlu dibantu lagi, Bu. Terima kasih banyak, Bu Deswi. Saya sangat menghargai dukungannya. Tidak masalah, Bu. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan yang positif untuk permasalahan yang ada di sekolahannya itu kemudian bisa berjalan dengan lancar, Bu. Ya, Bu Deswi, terima kasih atas dukungan, semangat, dan masukannya. Ya, Bu, sampai jumpa di hari berikutnya, Bu. Jika ada masalah nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu.
Ya, Bu Deswi. Bu Ervita, sepertinya jenengan ada jam ngajar lagi ya Bu ya? Iya benar Bu Deswi, habis ini saya ada jam saya untuk mengajar. Oh ya sudah, nanti dilanjutkan dulu mengajar. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi bisa ketemu dengan saya lagi Bu. Iya Bu Deswi, terima kasih atas waktunya. Ya baik. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih Bu Deswi, sudah dilakukan kegiatan coachingnya? Kira-kira dari hasil coaching dengan Bu Ervita tadi, indikator yang Bu Deswi harapkan dari kegiatan coaching ini sudah tercapai apa belum? Ya alhamdulillah sih Bu. Jadi tadi yang disampaikan Bu Ervita itu anak-anak yang melakukan tindak bullying, perundungan, ada anak yang suka mengejek, ada anak yang suka berbicara sinis, kemudian menjulurkan lidahnya. Tadi saya sudah mencoba kemudian mengidentifikasi masalahnya, mengajak Bu Ervita untuk menggali apa sih yang sudah dia punya, kemudian bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Ternyata dia punya solusi, yaitu membuat program anti bullying dan mengajak orang tua, warga sekolah untuk mencegah bullying. Selain itu tadi saya juga memberikan sedikit masukan untuk menggandeng sebuah komunitas anti bullying mungkin bisa melengkapi rencana Bu Ervita tersebut Bu. Baik, jadi tadi indikatornya yang Bu Deswi inginkan agar si coach ini dapat mencari dan menemukan solusi atas permasalahannya itu sudah berhasil ya Bu? Iya Bu, agar bisa mencari solusi dan menemukan solusi permasalahan tersebut tadi sudah berhasil Bu. Baik, saya juga lihat tadi Bu Deswi sudah berhasil menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Deswi lontarkan kepada Bu Ervita sebagai coach, sehingga Bu Ervita ini sudah berhasil untuk mencari dan menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi sudah mengalir begitu saja Bu, sudah natural, sehingga Bu Ervita itu sudah berhasil, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, kemudian kendala-kendalanya apa, solusinya apa, sehingga kita tidak perlu repot-repot mencari solusinya. Jadi ternyata dengan membuat pertanyaan yang berbobot itu sangat luar biasa nih Bu. Setelah itu sebagai coach, Bu Deswi juga sudah berhasil menjadi pendengar yang aktif, sehingga si coach ini sudah dengan rileks, dengan nyaman bisa ngobrol dengan Bu Deswi. Terus kemudian Bu Deswi juga sudah memiliki kemampuan untuk menjadi pendengar yang fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ervita sebagai coach. Kemudian selanjutnya kompetensi yang mana yang masih ingin Bu Deswi kembangkan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar sebagai coachnya bisa mencari solusi melalui pertanyaan yang sudah saya berikan kepada coach tersebut. Baik, dari hasil yang saya lihat tadi Bu Deswi juga sudah berhasil untuk menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Deswi lontarkan. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi nih Bu, kita semua bisa jauh lebih baik dalam melakukan kegiatan coaching ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Deswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bu Ervita Dwi Kusmasari. Saya ingin merefleksikan dari kegiatan coaching tadi. Dari coaching tadi saya sudah memperoleh solusi dari permasalahan saya di sekolah, yaitu mengenai perundungan atau bullying, dan dapat memecahkan masalah bullying tersebut di sekolah, dan bisa menerapkan program anti bullying tersebut di sekolah saya. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.